ini ya Bu ya, penerapan segitiga restitusi. Bagaimana menangani permasalahan anak dengan tidak menurunkan motivasi belajar anak. Jadi kita menggunakan segitiga restitusi dengan posisi kita sebagai manajer untuk menguatkan karakter anak seperti itu. Nah, kita kembali lagi pada slide kita. Nah, ya seperti itu ya Bu ya. Jadi dampaknya juga akan positif terhadap siswa tersebut seperti itu. Nah, alhamdulillah kita sudah menginjak pada slide yang terakhir Ibu ya. Kesimpulan dari semua materi yang saya sampaikan tadi, tahapan-tahapan atau kunci-kunci budaya positif yang bisa kita jalankan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kesimpulannya, membangun budaya positif merupakan hal yang penting yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yaitu dengan mewujudkan disiplin positif di sekolah dengan memposisikan diri guru sebagai manajer serta mengajak murid untuk menghayati keyakinan kelas agar tumbuh nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Jadi tujuan kita menjadi seorang guru, apapun yang kita lakukan, meskipun terlihat seperti untuk diri sendiri, kita workshop, pelatihan, misalnya untuk mengembangkan diri, tapi tetap kita kembalikan lagi untuk apa kita pelatihan, mengikuti pelatihan, untuk apa kita workshop, itu kembali lagi kepada berpihak pada murid Bu ya. Jadi kita ingin memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Mungkin demikian Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam berbagi informasi kepada kesempatan kali ini. Mohon dimaafkan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang telah meluangkan waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kita aplikasikan bersama Bu ya di sekolah kita tercinta. Semoga anak-anak kita, semua anak kita, anak didik kita menjadi anak yang memiliki karakter berakhlak mulia, cerdas, mandiri, disiplin, berkarakter profil Pancasila. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Alhamdulillah ya, pemaparan dari Ibu calon guru penggerak kita yang tahapan 10 ya, Ibu Sri Mulyati. Sangat bagus, menurut saya pribadi sangat bagus, sangat inspiratif Bu. Iya. Untuk kesimpulan, Bapak Kepala Sekolah mau menyimpulkan? Terima kasih. Alhamdulillah kita hampir 1 jam lebih mengikuti kegiatan diseminasi yang dilakukan oleh calon guru penggerak. Ada beberapa yang ditangkap oleh kita semua kaitan dengan tadi budaya positif yang diterapkan, yang dapat kita pahami, yang dapat kita serap, kemudian kita dapat menjadi pemahaman baru terhadap berbagai permasalahan yang kita hadapi kaitan dengan peserta didik yang beraneka ragam, yang penuh dengan keunikan dengan karakternya masing-masing, sehingga dengan kita tadi melihat adanya budaya positif, kemudian adanya restitusi, itu menjadi bekal kita dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tentu di setiap kelas, di setiap sekolah pasti akan menghadapi permasalahan tersebut di setiap tahun dan juga di setiap tingkat. Kalau kita ingat, ada yang mengenal tentang emotional quotient ya. Ketika memahami tentang restitusi itu berarti kita berusaha untuk menahan diri kita, menahan kesabaran kita. Ini berangkatnya dari kesepakatan kelas gitu ya, kesepakatan kelas. Kita memahami bahwa kalau dulu ada istilah dengan tata tertib kelas, kemudian ada tata tertib sekolah. Namun sekarang itu berubah menjadi yang namanya kesepakatan kelas. Kenapa berubah? Karena ada yang menafsirkan, kemudian ada yang beranggapan bahwa ketika berbicara tata tertib, maka yang itu seolah-olah
disebut dengan diskriminasi karena yang menentukan hanya satu arah, satu pihak. Tetapi kalau kesepakatan, ya, kalau kesepakatan itu yang menyepakati bersama, sehingga ketika yang menyepakatinya bersama antara murid dengan guru di kelas, otomatis kesadaran untuk melaksanakannya pun lebih tinggi, kesadaran untuk menaatinya pun lebih tinggi, lebih sadar diri untuk mengikuti apa yang telah disepakati, karena yang namanya juga kesepakatan. Kita sering dihadapkan dengan kesepakatan, misalkan dalam kehidupan sehari-hari, kesepakatan dengan orang lain. Ketika kita menyadari ini adalah sebuah kesepakatan yang kita pun lebih sadar diri untuk menaati kesepakatan tersebut. Nah, berangkat dari kesepakatan tersebut, kemudian ketika kita dihadapkan dengan anak yang taruhlah misalkan melanggar kesepakatan tersebut, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah tadi ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu bisa muncul ketika kita sudah bisa memahami yang namanya emosional quotient, atau menahan diri untuk tidak melakukan sebuah bentuk marah atau meluapkan emosi. Jadi ketika menghadapi sesuatu yang janggal yang lain kita, kembalikan kita tidak mudah untuk melakukan hal yang bersifat fisik. Jadi kembalikan kepada diri kita dengan penuh kesadaran. Jadi emosi kita itu turunkan sejenak, seperti itu. Turunkan sejenak. Tapi kadang kalau kita tidak belajar seperti itu, kadang refleks, ya. Tangan kita kadang refleks, bahasa kita kadang refleks. Seperti misal, ketika kita sedang berjalan, kemudian kaki kita tersandung tersandung batu dan sebagainya. Kadang kalau kita refleksnya biasa mengucapkan astagfirullahaladzim gitu kan, itu ucapan seperti itu. Tapi kadang kalau kita refleksnya, emosinya kadang sedang tidak baik-baik, maka yang keluar bukan bahasa itu. Nah, begitu pun terhadap anak gitu kan. Kadang ketika kita emosinya tidak terkontrol, tidak tertahan, kabudak kadang kayak kerekan gitu kan. Nah, justru kalau kata ahli katanya, kalau anak dididik dengan kemarahan, maka akan melahirkan anak yang pendendam, seperti itu katanya. Maka di sekolah itu sekarang sudah bergeser. Kalau dulu ketika kita belajar di sekolah, ketika kita tidak bisa itu dijewer, dilempar penghapus di kelas itu, tidak asing lagi kalau di kelas itu ada dari bambu segede namanya, segede jempol ya. Ayah ya rasa itu kalau dulu seperti itu ada tujuh gede. Itu fungsinya bukan untuk menunjuk, tapi untuk memukul anak yang tidak mau menaati peraturan. Bahkan pengajian itu seperti itu kalau dulu. Jadi namun ayat menggunakan pada itu di bambu gitu. Justru yang baik itu dengan adanya restitusi menyadarkan anak supaya bisa kembali kepada nilai-nilai yang telah disepakati. Contoh misal hayung nama misal budak teh membuang sampah teh karena tempat sampah teh bukan karena takut dihukum, bukan karena takut dijewer, tapi atas kesadaran itu yang diharapkan dari segitiga restitusi itu. Jadi kembali kepada kesadaran dirinya dalam hatinya sehingga tidak timbul merasa keberatan. Sadar itu datangnya buang sampah karena tempatnya. Kemudian belajar di kelas sungguh-sungguh memperhatikan guru karena kesadaran sendiri, bukan karena takut. Nah, itulah pendidikan sekarang yang diharapkan oleh pemerintah, ya. Oleh pemerintah itu yang diharapkan seperti itu, kembali kepada kesadaran diri sendiri. Itu pun bukan hanya kepada siswa, tapi sekarang kepada gurunya pun. Maka ada istilah PMM. PMM itu supaya apa? Guru itu sadar
sadar. Nah, sadar di PMP mau dilihat. Maka sekarang tidak perlu ada yang ketika diklat itu tidak perlu dikumpulkan di sebuah ruangan. Ya. Kalau gurunya sadar ya bukan salah, ya. Kalau belum sadar nanti itu yang diharapkan supaya timbul kesadaran dari individu itu sendiri di atas dirinya sendiri. Mungkin ingin meniru gaya belajar, gaya pendidikan yang ada di luar negeri, memunculkan kesadaran dari dalam diri, bukan karena paksaan, bukan karena undang-undang, bukan karena hukuman. Nah, mungkin seperti itu diharapkan 20 tahun yang akan datang bangsa Indonesia ini mungkin timbul kesadaran dalam dirinya. Oh iya, ada korupsi misal gitu kan, karena kesadaran akan nilai-nilai tidak baik terjadi, bukan karena takut di penjara dan sebagainya. Luar biasa, terima kasih kepada calon guru penggerak yang berkenan untuk menyampaikan ilmu pada kesempatan saat hari ini. Luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan juga terima kasih kepada semuanya yang antusias sampai saat ini untuk terus mengikuti berbagai ilmu, berbagi praktik baik dari calon guru penggerak. Mungkin itu sedikit kesimpulan atau sekilas refleksi yang saya temukan, yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini. Bila itu daya, mohon maaf kekurangan apabila dalam penyampaian refleksi ini kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan kesimpulan pada kegiatan hari ini. Mohon izin Bapak serta Ibu-ibu menyampaikan hasil oleh kemarin Rostov Pak Kaitannya kemarin untuk kesimpulan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kita doakan semoga Ibu Sri Yuliati calon guru penggerak tahapan 10 SD Pataruman, kita sama-sama doakan semoga lancar kegiatannya, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dan lulus tepat waktu. Amin ya rabbal alamin. Untuk penutup kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dari saya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah pemaparan tentang diseminasi budaya positif yang dipaparkan oleh calon CGP Ibu Sri Yuliati, alhamdulillah saya merasa menambah ilmu, kemudian penjelasannya juga menarik untuk saya, terutama di pembahasan segitiga restitusi, dan itu sangat memacu untuk saya bagaimana cara menyelesaikan permasalahan di lingkungan sekolah, terutama juga di lingkungan keluarga saya terhadap anak-anak saya juga. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sangat senang. Bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Aku sangat gembira. Apa keyakinan kelas itu penting? Sangat penting. Apa keyakinan itu penting? Sangat penting. Supaya kita disiplin. Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Supaya kita baik.